Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Fenomena, ya, pembukaan kebodohan kepada publik. Wish, Tidak tahu apa-apa, wish, tidak pernah menampilkan data, ya. tidak jelas dia siapa. Bertobatlah. Makanya dalam ayat 5 kan dikatakan, sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Hanya Yesus yang berani berkata bahwa kemuliaannya sudah ada sejak dunia ini belum ada. Artinya memang Yesus yang adalah Sang Firman yang kekal berada di dalam diri Bapa itu keluar dari Sang Bapa menjadi manusia dan menyatakan diri Bapa. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa menyangkal aku, ia menyangkal Bapa. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa. Jadi kalau kita menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Karena Bapa, Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tidak terhampiri itu, menyatakan dirinya hanya melalui firman-Nya sendiri yang datang sebagai manusia. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah jalan itu. Dialah kebenaran itu dan dialah hidup itu, di mana tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa Allah yang esa itu kalau tidak melalui aku. Jadi mustahil kita bisa sampai kepada Bapa itu kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana caranya agar kita bisa sampai kepada Bapa? Harus menerima Yesus sebagai jalan untuk sampai kepada Bapa. Menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Makanya apa kata Yesus? Barang siapa menyangkal anak, ia juga akan kusangkal di hadapan Bapakku. Tapi barang siapa menerima anak, ia juga akan kuakui di hadapan Bapakku. Begitu. Berarti ya? 2 orang dong. Itu bukan 2 orang, bukan orang, tetapi pribadi atau realita. Ya, jadi firman-Nya Bapa, hypostasisnya Bapa, hypostasisnya Allah yang esa, yaitu Bapa, firman-Nya sendiri dan Roh-Nya sendiri itu berperikoresis. Artinya saling mengasihi sejak kekal di dalam diri Allah yang esa itu. Jadi bukan 2 orang, tapi memra atau firman-Nya Allah itu berpribadi. Roh-Nya Allah itu berpribadi, bukan seperti kita. Firman dan roh kita itu bukan berpribadi. Itulah yang membedakan kita dengan Allah. Karena firman Allah itu berpribadi. Apa buktinya Elia? Firman Allah sejak perjanjian lama itu berteofani. Di dalam 1 Samuel, Allah itu menampakkan dirinya atau berteofani melalui perantaraan firman-Nya. Di dalam perjanjian lama, bentar dulu. Di dalam perjanjian lama, Kristofani Allah itu melalui firman-Nya. Karena firman Allah itu berpribadi, berbeda dengan kita. Gitu. Jadi bukan orang, tapi realita di dalam diri Allah itu. Bagaimana saya ibarat seperti saya, tubuh saya, pikiran saya, dan roh saya itu saling mengasihi, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi tetap satu manusia, tidak 3 manusia. Meskipun di dalam satu hakikat kemanusiaan saya ada 3 realita. Ada realita tubuh badaniah saya yang kamu lihat, ada pikiran saya atau firman saya yang oleh firman ini saya bisa berbicara dan memperkenalkan diri saya kepada kamu, dan ada roh saya yang membuat saya hidup. Ada 3 realita, 1 hakikat. Tetapi pikiran dan roh saya itu tidak berpribadi. Berbeda dengan Allah, di mana firman dan rohnya itu berpribadi. Itulah yang menjadi pembeda kita dengan Allah. Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita simak bersama, dan karenanya silahkan berikan tanggapan ataupun responnya di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan tadi juga sudah kita dengarkan bersama ya satu penjelasan yang disampaikan oleh Kainama sebagai respon ataupun tanggapannya terhadap Elia yang sedang hangat diperbincangkan beberapa waktu belakangan, terutama setelah Elia menyampaikan pemikirannya
ketika hadir di podcastnya Dr. Richard Lee, lalu kemudian juga dalam beberapa kesempatan yang lalu itu ya Bapak Ibu semua, kita juga sudah membahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier sebagai responnya juga terhadap satu penjelasan yang disampaikan oleh Elia. Nah begini teman-teman dan Bapak Ibu semua, tadi Kainama mengomentari terkait dengan Elia, katanya tidak pernah menampilkan data dan segala macamnya. Ini Kainama lucu juga Kainama ini Bapak Ibu ya. Dan saya berharap sekali tadi ada satu penjelasan yang disampaikan oleh Elia ya. Dan menurut Kainama apakah itu bukan sebuah data? Dan justru yang selama ini berbicara ya secara serampangan itu adalah Kainama. Terutama pernyataan-pernyataan Kainama yang menyampaikan ataupun menyimpulkan bahwa Yesus itu menikah. Bahkan Bapak Ibu semua ya, sebagaimana yang Bapak Ibu pernah mungkin ya menyimak satu penjelasan di sesi-sesi kita sebelumnya, saya pernah menyertakannya, Kainama ini juga melakukan penafsiran terhadap Alkitab. Nah Bapak Ibu semua, ini mengingatkan saya pada apa yang pertama ya, yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bahwa bila ada orang yang melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ya, dan ajaran dan tafsiran itu tidak sesuai dengan ajaran agama yang kemudian ditafsirkan itu Bapak Ibu ya. Jadi Pak Mahfud ini kan ketika merespon apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Ibrahim beberapa waktu yang lalu ya, Pak Mahfud kan salah satu tokoh yang kemudian juga ikut bicara, dan pada kesempatan itu Pak Mahfud menegaskan bahwa kalau ada orang yang melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama dan penafsiran itu keluar dari ajaran pokok agama tersebut, maka ini bisa saja pada akhirnya diproses secara hukum dengan dugaan penistaan agama. Nah Bapak Ibu semua, kemudian ketika beberapa hari yang lalu Deddy Corbuzier juga ikut bersuara ya, menyampaikan responnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Elia, dan salah satu pesannya adalah bahwa jangan sembarangan bicara, monyet pun bicara, lalu kemudian juga ada penjelasan yang bahwa Anda masuk kamar orang lain dan segala macamnya. Nah begini ya, kita tidak bisa pungkiri dulu bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, saya mau ajukan satu pertanyaan sederhana sebenarnya kawan-kawan. Kira-kira ya, pernyataan yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier itu kepada Elia Miron, bisa nggak juga Deddy Corbuzier mengarahkan ataupun mengalamatkan pernyataan tersebut kepada Kainama? Ya, Bapak Ibu semua, ini bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan Kainama ini sudah pernah dilaporkan ya oleh pihak Galarua, dan kita nggak tahu kabarnya seperti apa, kelanjutannya bagaimana. Apakah itu sudah ada tindak lanjut ya ataukah seperti apa, belum tahu kawan-kawannya. Tetapi yang pasti ya, pihak dari Galarua pernah melaporkan Kainama, dan mengenai kelanjutannya seperti apa kita belum dapatkan kabarnya sejauh ini, dan itu sudah sekian bulan yang lalu Bapak Ibu ya. Tapi begini ya teman-teman semua, kita kembali pada apa yang tadi disampaikan oleh Kainama. Katanya Elia itu tidak pernah menampilkan data, tidak punya juga data. Ada sekian menit sebenarnya Bapak Ibu ya penjelasan, ada sekian detik ya penjelasan Kainama itu. Tapi tadi saya sertakan yang sedikit saja karena memang poin pentingnya ada di dalam situ. Tetapi Kainama juga menyampaikan bahwa tidak jelas dia siapa, juga tidak punya pemahaman teologis yang mendasar katanya. Nah, sekarang begini ya, kalau Elia disimpulkannya seperti itu ya, selama ini Kainama kemana aja? Ketika Elia bahkan tadi di satu penjelasan yang sudah kita dengarkan bersama ya, secara jelas ia mampu menjelaskan terkait dengan apa yang dimaksudkan di dalam ya Bapak Ibu, seperti yang tadi kita lihat bersama ya di dalam kitab Yohanes ya. Ketika, karena sebenarnya kalau nanti teman-teman silakan ya menyimak video lengkapnya itu di di Elia langsung ya. Tapi karena itu tadi sebenarnya jawaban dari Elia atas satu pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang masuk ke roomnya itu. Tapi begini teman-teman semua, kenapa tadi saya mau menyertakannya adalah untuk menunjukkan kepada Kainama bahwa apa yang dikatakan Kainama bahwa Elia tidak pernah menampilkan data itu adalah sebuah omong kosong besar. Dan justru sebenarnya ya yang dilakukan oleh Elia ini kan, ketika saya lihat Bapak Ibu ya, dia ini sebenarnya lebih rutinnya adalah memberikan jawaban ketika ada orang yang bertanya ya, dan kemudian juga kadang-kadang melakukan counter ya, ketika ada orang melakukan serangan-serangan pemikiran terhadap kekristenan. Makanya kemudian beberapa waktu yang lalu itu Bapak Ibu ya, Elia ini kan juga kadang-kadang membuka data-data yang pada akhirnya ya memang tidak bisa dipungkiri kawan-kawan, akhirnya menjadi pro dan kontra. Tapi itulah ya kenyataannya teman-teman ya. Makanya sebenarnya yang paling baik adalah kalau seperti Deddy Corbuzier menyerukan bahwa masing-masing mari mengurus kamar sendiri-sendiri, ya itu bagus ya. Tetapi sebelum kemudian menasihati ya orang yang ada di luar dari kelompok keyakinan beriman, ya sebaiknya Deddy Corbuzier harusnya ya sebagai sesama orang yang punya keyakinan yang sama dengan Kainama, apalagi juga sebagai sesama mu'alaf, ya harusnya
Kalau saya sih lebih melihatnya Deddy Corbuzier lebih cocok ya kalau pertama sekali ya dia menasihati Kainama, Kainama, kamu jangan bahas-bahas kitab suci orang Kristen itu. Mari urus iman masing-masing ya. Lalu kemudian dia bicara begitu kepada Elia, nah itu saya baru kasih jempol kawan-kawannya, saya pikir itu sesuatu yang bagus ya. Jadi Bapak Ibu semua, sederhananya apa yang tadi disampaikan oleh Kainama ya lucu juga sih menurut saya tidak mau komen panjang lebar ya apa yang tadi disampaikan oleh Kainama itu, karena saya pikir ya Kainama udah sering kita dengar ya, memang begitulah orangnya ya, dia suka bicara, dia suka ngomong dengan data yang versi-versinya sendiri, dengan data yang dia bangga-banggakan sendiri. Dan Bapak Ibu sebenarnya tadi saya ada dapatkan satu video ya mengenai kumpulan pernyataan-pernyataan Kainama yang disebut kontradiktif ya, mulai dari dia mengaku sekolah di STFT Jakarta ataupun STT Jakarta dulu namanya ya, yang sekarang sudah berubah STFT. Lalu kemudian ketika pihak dari STFT Jakarta berikan klarifikasi secara resmi ya di media mereka, ya tidak ada bantah dari Kainama, justru dia berkata bahwa ya sudah katanya ya, saya tidak pernah sekolah. Lalu kemudian mengenai studi S2-nya di Haifa, lalu kemudian macam-macam kawan-kawannya yang pernah disampaikan oleh Kainama ini. Dan mengenai pendidikannya ya, itu ketika dibantah dari pihak Kristen tidak ada penjelasan tegas dan sikap yang jelas kecuali abu-abu dari pihak Kainama kawan-kawannya terhadap ya beberapa pertanyaan ataupun kemudian mempertanyakan terkait dengan kalau memang dia sekolah ya buktikan dong dan segala macam. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kawan-kawan semua, poin penting yang mau saya sampaikan pertama ya, lebih baik kita urusi iman masing-masing dan jangan ngurusin iman orang lain. Tetapi ingat bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Untuk Deddy Corbuzier ataupun kemudiannya beberapa mualaf lain yang sampai hari ini masih hobi membahas mengenai Bible ya, kalau memang kalian mau seperti itu sih ya, ya saya berharap apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier itu juga bisa dialamatkan kepada kalian semua ya. Tetapi kalau kalian tetap mau melakukan pembahasan terhadap Alkitab ya begini saja ya, harus diberikan standar yang tunggal, jangan standar yang ganda ya. Jangan ketika misalnya dari pihak Kristen lalu kemudian kadangkala ya mungkin membuka data terkait dengan apa yang Anda yakini, apa yang Anda percaya, lalu kemudian itu tidak seperti yang Anda ekspektasikan, lalu kemudian Anda menjadi marah, mengamuk dan segala macamnya. Ya sebaiknya kalau begitu ya, daripada nanti hal seperti itu terjadi, jangan bahas-bahas kitab suci orang Kristen ya. Jadi kalau tidak mau disenggol ya jangan menyenggol, kalau tidak mau dicubit ya jangan mencubit. Kan sesederhana itu Bapak Ibu ya, seperti yang Alkitab katakan ya, apapun juga yang ingin untuk orang lain perbuat kepadamu, maka lakukanlah demikian. Jadi sekian Bapak Ibu semua, tetapi mari terus ya kita gunakan hak kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya karena seperti yang diajarkan oleh 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, bahwa kita pun diwajibkan, dimandatkan untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang bertanya, yang menanyakan, ataupun yang melakukan pembahasan terhadap iman kita orang Kristen. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.